Aku kasih tips ke teman-teman yang pengen bangun rumah sendiri tanpa bantuan arsitek, tanpa bantuan kontraktor, supaya desainnya tuh nggak jelek. Karena tuh ini salah satu keresahanku ya. Sebenarnya bukan masalah kayak orang-orang biasa tuh harus hire arsitek atau harus hire kontraktor untuk mengerjakan rumah mereka atau properti mereka, tapi yang jadi concern itu bentuknya sering nggak karuan gitu loh, nggak jelas arahnya mau kemana, fasadnya juga nggak jelas, terus tiba-tiba banyak desain-desain yang secara mendadak dilakukan, terus kayak tinggal tempel sana, tempel sini. Ya ini saranku aja sih, dari keresahanku aja sih. Ini aku kasih tips ke teman-teman gimana supaya kalian tuh yang pengen bangun rumah sendiri itu desainnya tuh nggak jelek. Sebelum kita masuk ke pembahasan problemnya tuh, yang melatar belakangi kenapa kok kebanyakan orang yang membangun rumah sendiri pakai jasa tukang sendiri gitu, terus diawasi sendiri, kebanyakan desainnya jelek tuh ya karena mereka berpikir untuk menghemat biaya, atau kalau enggak tuh ya mereka tuh bangunnya tuh secara bertahap gitu ya. Kalau punya uang baru renovasi, nanti kalau misalkan uangnya habis tiba-tiba berhenti gitu, terus bangunannya tuh belum selesai direnovasi tapi pengerjaannya itu kayak diterbengkalain gitu loh. Ya sebenarnya mostly itu yang pertama masalah biaya. Terus ada juga soal ketidaktahuan. Jadi kayak orang-orang terutama yang umurnya 40 ke atas gitu, yang hidupnya tuh di situ-situ aja, nggak pernah main, terus nggak pernah lihat rumah-rumah yang jauh lebih bagus gitu. Kayak lihatnya tuh rumah-rumah tetangga doang, menjadikan patokan tetangga-tetangga yang ekonominya itu mungkin lebih baik, ya itu rumahnya yang bagus gitu loh. Terus mereka jadi kayak pengen punya rumah tersebut lah. Padahal sebenarnya kalau kita mau usaha sedikit tanpa arsitek, tanpa desainer gitu tuh, kita tuh tetap bisa memiliki desain rumah yang oke gitu loh. Dan kita akan bisa terhindar dari cap kata jelek di desain rumah tersebut. Dan sebenarnya problemnya tuh kalau kita sedang membangun rumah atau ingin membangun rumah, kita tuh jangan mendesain rumah itu sambil jalan. Nah ini pasti banyak yang merasa kayak ngenteng kayak gitu loh soal desain. Alah rak popo lah, sementing solve ditandur sih, atau sementing pondasinya digawe sih, terus yang penting dinaik kecekel sih, sementing batane naik 1 meter sih. Padahal tuh sebenarnya nggak bisa. Kita tuh harus mendesainnya tuh bener-bener dari awal sebelum rumahnya tuh terbangun semua. Karena nanti pasti problemnya akan jadi nggak karuan gitu loh. Pada akhirnya ketika kita sudah terlanjur untuk membangun rumah tersebut, nah nanti akan terjadi karya seni yang tempel sana tempel sini, terus ada desain-desain tidak terduga yang misalkan owner tuh baru pulang dari mana gitu, terus balik ke rumah ngelihat progres pembangunannya tuh mungkin baru tahap yang masih bisa diakalin. Nah dia tiba-tiba random punya keputusan untuk membuat ornamen atau desain yang barusan dia lihat gitu loh. Padahal kan belum tentu cocok gitu loh kok misalkan kita terapkan desain yang lain ke dalam bangunan yang akan kalian bikin. Karena nanti itu bisa banget untuk mempengaruhi pembiayaan kalian dalam proses pembangunan rumah tersebut. Apalagi yang tidak direncanakan, bikin RAB gitu, ditulis apa aja yang mau dibangun, dijadwalkan. Nah itu tuh bisa jadi biaya-biaya tidak terduga yang mungkin kelihatannya receh, tapi kok misalkan di total itu tuh juga bakalan lumayan lah. Yang pada akhirnya kok misalkan suatu saat kita mau jual rumah tersebut, itu tuh bakal ngaruh ke harga jualnya. Kalian pengennya jual harga tinggi, tapi karena desainnya tuh jelek, orang-orang yang mau beli itu pasti kayak nawarnya tuh agak sadis. Kita sebagai pembeli tuh kalau ngelihat desain yang kurang oke, pengennya tuh ngambrekin bangunannya aja gitu loh. Terus kita pakai tanahnya, kita tidak ingin mempertahankan bentuk bangunan yang sudah ada karena bentuknya nggak karuan, misalkan seperti itu loh. Nah itu akan sangat ngaruh ke harga jualnya kembali nanti. Untuk mengatasi supaya kita tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, kita bisa awali dulu dengan mencari referensi desain. Referensi desain tuh sekarang kan banyak banget. Kalian bisa cari di Instagram, itu yang kayak orang-orang setiap hari pegang. Bisa cari di TikTok, bisa cari di Pinterest, bisa cari di website-website tertentu, bisa juga cari di YouTube. Di YouTube itu malah kadang ada videonya. Jadi kita bisa lihat dari proporsinya aja deh. Misalkan ada judul video yang desain rumah minimalis untuk ukuran lahan 7x12 gitu ya. Terus kebetulan lahan kalian tuh 8x14. Lah itu kan agak sedikit mirip-mirip. Itu bisa dijadikan referensi karena ukurannya nggak terlalu jauh. Nah, ketika kita mencari referensi desain, pastikan ukurannya tuh tidak terpaut terlalu jauh lah. Nah, misalkan kalian punya lahan itu lebarnya 10 meter. Cari referensi di YouTube lahannya tuh 5 meter.
ya pasti akan beda. Kecuali lahannya 15 meter tapi bangunannya 10 meter, itu masih bisa lah kalau misalkan kita mau jadikan referensi, karena yang penting kan ukuran bangunannya. Lahan 15 meter dengan bangunan 10 meter itu kan masih ada sisa tanah di kanan dan kiri, sedangkan kalau di rumah kalian pribadi pasti bakalan habis karena luas lahannya cuman 10 meter. Setelah kita mencari referensi desain, kita kan bisa ambil beberapa elemen yang ada. Misalkan kita ingin mendesain sebuah fasad bangunan atau tampak depan. Nah, tampak depan itu kan identik dengan permainan maju mundur, terus desain atap, permainan kanopi, bentuk jendela, bentuk pintu. Ya, kalian bisa cermati satu-satu. Misal dari bentuk jendelanya atau dari bentuk pintunya mau kalian ambil referensinya atau kalian mau ganti, itu kan bisa juga. Terus kalian ikutin proporsinya, jaraknya pintu dan jendela dengan kanopinya itu seberapa, terus bentuk ventilasinya seperti apa. Kalian bisa juga lihat di sekitar jendela itu ada mainannya atau tidak. Kadang kan ada penebalan di sekitar jendela supaya mengesankan bahwa rumah tersebut tuh memiliki aksesoris tertentu lah. Terus habis itu permainan kanopinya bentuknya seperti apa, majunya berapa senti, penempatan lampu-lampunya seperti apa, jendelanya itu proporsinya gimana. Misalkan yang sebelah kiri itu ada 2 jendela, pintunya itu di tengah-tengah atau di paling pojok. Nah, itu kalian harus cermati betul-betul sebelum mau memasukkan ke rumah yang kalian bikin. Nah, ketika kalian sudah bisa mencermati aksesoris atau ornamen-ornamen yang mau kalian tempatkan ke rumah kalian pribadi, pastikan kalian ketika menempatkan ornamen tersebut itu harus pilih 1-2 aksen aja yang mungkin terkesan ini tuh jadi point of interest gitu loh. Jangan lebih dari 1 atau 2. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak aksen yang berlebihan, itu rumahnya tuh jadi gak jelas. Misalkan gini, kalian tuh pengen pakai motif batu alam. Nah, itu kan warnanya itu kan sudah mencolok banget dibandingkan misalkan warna cat tembok rumahnya tuh warna abu-abu atau warna putih gitu ya. Nah, ketika ditabrake sama aksen batu alam, itu kan bakalan jadi jauh lebih bikin orang tuh nengok ke batu alamnya itulah. Terus setelah itu kalian pengen nih menerapkan bentuk kolom yang tipis-tipis, terus jajar-jajar 3 gitu misalkan. Nah, kalian masukkan ke situ. Nah, dicoba. Karena kalian kan tidak bisa men-3D-kan bangunan tersebut. Kalau sudah ada 2 aksen yang sekiranya itu bisa bikin orang tuh ngeh, kalian jangan tambahin lagi. Kalau misalkan pun pengen nambahin kanopi yang sesuai dengan fungsinya aja. Nambahin kanopi pun nggak usah terlalu lebih, nggak usah ditambahin tiang-tiang lagi. Kalau misalkan terlalu banyak aksen, nanti jadinya tuh nggak jelas rumahnya tuh bentuknya mau arahnya kemana. Terus setelah kalian memilih referensi desain aksesorisnya mau seperti apa, ini nggak kalah penting sih, yaitu desain atap. Nah, desain atap ini tuh kan akan sangat mempengaruhi. Ketika kalian pengen milih atap yang bentuknya limasan dengan atap yang bentuknya pelana misalkan, ya itu kan kesannya beda banget. Biasanya orang-orang akan lebih menganggap bahwa atap dengan bentuk limasan itu desainnya tuh lebih mewah dibandingkan atap yang memakai bentuk pelana. Ya memang secara harga sih kalau di RAB untuk pembuatan atap limasan itu harganya sedikit lebih mahal daripada yang pelana. Karena untuk kuda-kuda, belum lagi nanti untuk pembuatan talang-talangnya. Apalagi kok misalkan perumahan-perumahan gitu kan talang-talangnya tuh dicor gitu ya. Nah, itu kan lebih banyak detail pengerjaan lah di situ. Kalau kalian pengen rumahnya tuh terlihat lebih mewah, pakai atap limasan seperti itu ya. Atau kok misalkan kalian itu tertarik dengan desain-desain modern yang kotak-kotak gitu, nah itu juga harus diperhatikan. Ketika kita ingin membuat desain-desain yang serba minimalis ya, yang bentuknya kotak-kotak gitu ya, itu kan bentuk atapnya kan nggak kelihatan kadang. Ketika kita membuat bangunan yang kotak, itu tuh bisa menarik dan bisa jadi terlihat sangat plain. Kalau misalkan kalian desain bentuk minimalis terus kasih aksen-aksen gitu yang meriah-meriah, ya jadinya nggak cocok. Makanya pentingnya untuk mencari referensi dulu di awal tadi sebelum kita memutuskan untuk membangun sebuah rumah atau menentukan desain sebuah rumah. Cari referensi dulu sebanyak-banyaknya, dibandingin satu sama lain mana yang paling oke atau mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, tapi sebenarnya permasalahan ini itu bisa sangat terselesaikan kalau misalkan kalian hire arsitek dulu. Itu yang paling enak. Karena gini, kalian bisa minta referensi desain lebih dari satu untuk desain fasad terutama ya. Karena kan kita kalau ngomongin jelek dan bagus itu kan berdasarkan tampilan bangunan. Kita kan ngomongin tampilan eksteriornya ya. Nah, kalau kita hire arsitek itu tuh bisa disimulasikan bentuk bangunannya itu akan seperti apa. Kalau pakai atap limasan kayak gimana, kalau pakai atap pelana kayak gimana, terus kalau misalkan bentuknya dibikin minimalis yang kotak-kotak gitu jadinya kayak gimana. Nah, itu kan kalian bisa clear untuk melihat secara gamblang gitu ya. Oh, rumahku tuh kalau misalkan dibikin gini tuh kesannya lebih mewah
wah kalau dibikin gini jadinya kayak gini. Oh aksennya tuh kalau misalkan dibikin minimalis tuh bagusnya pakai kayak gini. Nah itu tuh lebih enak. Tapi nggak apa-apa, karena di sini kan kita tidak memaksa teman-teman semua untuk menggunakan jasa arsitek gitu ya. Nah tapi nyontoh itu sebenarnya yang paling gampang. Di YouTube tuh banyak banget kan sekarang tuh. Wah itu kok misalkan orang-orang tertentu tuh bisa banget untuk niru desainnya gitulah, dengan cuman melihat kok, terus sisanya diinovasi sendiri, terus di reko sendiri lah. Di reko tuh bahasa Indonesia apa ya? Diakalin. Nah gitu. Semoga membantu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kita diskusi di bawah.